Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel Bella Hidroponik. Kali ini kita akan membahas sesuai pertanyaan rekan-rekan semuanya yang ada di kolom komentar dan juga ada di DM Instagram maupun WA. Oke, banyak sekali dari rekan-rekan yang menanyakan bagaimana cara penyiraman sistem drip hidroponik ya, atau lebih tepatnya khususnya tanaman melon. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk. Oke, dalam kesempatan ini saya coba akan membahas dan membedah sesuai pengalaman saya yang saya sudah lakukan. Oke, ikuti video berikut ini. Oke kawan-kawan, kita lanjut ya pemaparan untuk bagaimana cara penyiraman sistem drip khususnya tanaman melon ya kawan-kawan, sesuai dengan pengalaman saya yang telah saya terapkan atau saya uji coba ya. Oke, langsung kita buka slide-nya kawan-kawan. Oke, di sini prinsip dasar pertanian. Disebut prinsip dasar pertanian adalah kita harus tahu kawan-kawan, kapan tanaman itu makan, kapan itu tanaman berfotosintesis, kapan tanaman itu mendistribusikan hasil daripada fotosintesis atau glukosa atau gula ya kawan-kawan, didistribusikan ke seluruh bagian tanaman itu sendiri untuk menopang, untuk berproses tanaman itu dari waktu ke waktu hingga panen ya kawan-kawan. Artinya bukan saja mengetahui kapan tanaman itu makan, kapan tanaman itu berproses, tetapi kita harus tahu kapan tanaman itu yang betul-betul melakukan fotosintesis yang maksimal ya kan, bukan sekedar fotosintesis tapi secara maksimal. Di sini kalau di slide ini sudah ada tulisannya jelas ya kawan-kawan, yaitu pemberian nutrisi akan dilakukan atau diberikan jam 8 pagi hingga jam 1 siang. Waktu inilah kadar fotosintesis sangat maksimal dan air baku akan diberikan di sore hari atau jam setengah 2 ya kawan-kawan sampai jam setengah 5 sore. Dan slide berikutnya nanti kita akan kasih keterangan ya. Sedangkan di malam hari kawan-kawan, malam hari adalah proses pendistribusian makanan ke seluruh bagian tanaman. Jika media tanam terlalu lembab ya kawan-kawan, misalkan sampai 40-50%, maka akan mengganggu proses ini atau proses pendistribusian. Dan sore hari wajib dicek kawan-kawan, air yang keluar dari polybag, kita menggunakan air baku ya sore hari, itu harus dicek. Nanti jelasnya dari tahap ke tahap akan saya jelaskan juga. Jadi kita coba terangkan ini dulu. Lalu slide berikutnya. Jadi prinsipnya di atas itu kawan-kawan disesuaikan dengan umur tanaman, kebutuhan tanaman, dan kondisi cuaca juga harus diperhatikan. Jadi walaupun saya nanti memberikan keterangan jam sekian, sekian liter, itu nggak harus sama dengan yang diterapkan di kebun kawan-kawan ya. Karena apa? Setiap daerah itu cuacanya pasti berbeda-beda. Perlakuannya juga kurang lebih sama tapi pasti ada perbedaan. Jadi harus pandai-pandai menganalisa tanaman itu sendiri di lapangan ya kawan-kawan. Oke, tadi saya sebutkan mengapa jam 8 hingga jam 1, karena waktu itulah kawan-kawan fotosintesis itu betul-betul terjadi secara maksimal ya, dengan syarat kondisi cuaca normal ya kawan-kawan. Maksudnya normal itu panas,
tidak hujan, tidak mendung. Nah, itu kita yang terapkan ini adalah kondisi cuaca normal. Nanti kalau kondisi berbeda tentu kawan-kawan harus melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi ini hanya dasarnya kan kawan, rata-rata gitu ya. Jadi fotosintesis itu yang maksimal adalah pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Sebab itu nanti akan saya kasih contoh kepada teman-teman, mulai penyiraman dari minggu pertama ya sampai nanti menjelang panen. Jadi itu kawan-kawan, nanti kalau kita betul-betul menerapkan apa yang saya sampaikan, ini sudah terbukti kawan-kawan, bisa menekan kos daripada nutrisi yang ABMEK. Bagaimanapun di belakangan ini bahan-bahan pupuk ABMEK sangat mahal karena agak langka juga. Oke, kita coba kita di slide yang pertama kan kawan ya, minggu pertama dan kedua. Ini kawan-kawan betul-betul diperhatikan ataupun kalau bisa di screenshot kawan-kawan nanti. Tapi harus jangan di skip ya maksudnya. Jadi karena ini hanya dasar, nanti ada penjelasan kan. Oke, hari atau minggu pertama hingga minggu kedua kawan-kawan, pemberian nutrisi. Di situ saya tuliskan ini. Drip nutrisi jam 9 pagi, jam 9.30 pagi ya. Satu kali dan jam 12. Artinya apa? Cuma 2 kali kawan-kawan. Karena apa? Tanaman masih kecil. ppm, pemberian ppm yaitu 750 hingga 1000 ppm. Karena tanaman masih kecil. Lalu di sore hari kawan-kawan, di sini saya tuliskan juga di slide, drip air baku. Hanya sekali saja. 430 sore ya. 4.30 sore sampai menetes. Jangan lupa kawan-kawan, untuk pemberian air nutrisi itu harus menetes, dan sorenya jangan lupa itu diambil sampelnya. Diambil sampelnya ya kawan-kawan. Agar apa? Pengambilan sampel itu dilakukan untuk mengetahui berapa ppm yang keluar waktu kawan-kawan memberikan air baku itu. Nanti misalkan 400 ya. Misalkan 400. Kebutuhan besok misalkan contoh 1000. Dan air baku kita 200. Artinya kita punya sisa simpanan di polybag itu ppm 200. Artinya kita besok memberikan di tandon itu untuk penyiraman cukup 800 ppm. Oke, kita ke slide berikutnya kawan-kawan ya. Untuk minggu ketiga dan keempat, drip nutrisi dimulai jam 9 pagi, jam 10.30 dan jam 12 siang. Artinya 1, 2, 3 kali siraman ya kawan-kawan. Untuk ppm-nya antara 1000 hingga 1500 ppm. Tanaman itu sudah mulai dewasa ya. Bahkan sudah mulai berbunga, bahkan sudah mulai memasuki fase generatif ataupun keluar bunga betina. Dan di drip air jam 12.30, artinya jam 1 ataupun jam 1 ya kawan-kawan. Dan jam 4.30 sore. Ini untuk minggu ketiga dan keempat. Nanti kita lanjut ke Oke kawan-kawan, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu minggu kelima keenam. Minggu kelima keenam ini kawan-kawan sudah pembentukan buah ya, sudah besar buah.
mulai pengisian, pembentukan, pengisian ya. Kita drip nutrisi mulai jam 8, jam 9, jam 10, jam 12. Volume air nutrisi itu 1,5 liter hingga 2 liter kawan-kawan. Perlu diperhatikan ya. Nanti tinggal bagikan aja kawan-kawan. Misalkan 2 liter, tinggal bagi 4 saja. Itu nanti berapa? Mudah saja. Untuk ppm-nya antara 1000 hingga 1750. Dan drip air baku mulai jam 1 kawan-kawan. Di drip air baku ya, hingga jam 5. Maksudnya nanti itu tinggal dibagikan kan. Untuk volume air baku kurang lebih antara 1 liter dan 7 liter. Itu tergantung cuaca di tempat teman-teman menanam seperti apa. Kalau panas hingga sampai 7 liter juga bisa. Nanti tinggal bagikan antara pukul 1 pukul 5 itu dibagi berapa kali siram. Durasinya terserah kawan-kawan. Jangan lupa sore hari tetap kalau untuk air baku ya, yang terakhir harus diambil sampelnya ya. Contohnya. Jadi untuk acuan nutrisinya besok pagi yang akan kita berikan. Itu yang menentukan adalah contoh di sore hari. Jangan lupa juga harus air terakhir itu harus meluber air bakunya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke. Untuk minggu ke-7 ini kawan, ataupun dikatakan sudah fase seminggu ataupun 10 hari sebelum panen ya kawan-kawan ini. Yaitu ppm-nya nanti bisa diperhatikan kawan-kawan. Saya turunkan ya. Apa alasannya nanti akan saya jelaskan. Oke. Untuk drip nutrisi mulai jam 8, 9, 10, 12. Artinya 4 kali. Volume air 1,5 hingga 2 liter. Tinggal bagi aja. Misalkan cuaca panas. Misalkan 2 liter tinggal bagi ya. Jadi 4 kawan-kawan. 8, 9, 10, 12. Untuk ppm-nya kawan-kawan sudah terlihat jelas di situ, yaitu kita turunkan 1000 hingga 1200. Artinya apa? Kalau kita turunkan karena waktunya sudah panen kan. Buah itu biasanya hanya untuk menstabilkan saja karena sudah tidak membutuhkan pembesaran dan sebagainya. Karena itu biasanya proses sudah memasuki fase pemanisan buah, mendekati panen kan. Kurang lebih seminggu ataupun 10 hari ya terakhir. Jadi kita turunkan untuk menghindari pecah buah. Dan sore hari volume air 1 hingga 7 liter ya kawan-kawan. Tetap tergantung cuaca juga. Sebab itu saya kasih antara 1 hingga 7 liter. Kalau kita pastikan hanya 7 liter, kalau cuacanya mendung ataupun hujan, kadang-kadang nggak perlu di drip. Itu kawan-kawan. Jadi kita perlu perhatikan adalah di fase terakhir ini yang sangat mengkhawatirkan. Ketika kita memberikan nutrisi terlalu tinggi, misalkan nggak diturunkan ya, tetap antara 1500 hingga 750. Ini khawatirnya kawan-kawan tinggal panen aja tiba-tiba krak buah ataupun pecah. Jadi ini sangat disayangkan. Nah, disinilah kawan-kawan sangat rawan kadang-kadang kekurangan kalsium. Kekurangan kalsium bukan disebabkan karena nutrisi yang teman pakai tidak ada kalsiumnya, tetapi karena pH-nya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah sehingga unsur kalsium tidak terserap. Jadi kekuatan kulit buah itu sendiri akan rawan. Sebab itu nutrisi kita turunkan untuk menghindari kerugian yang fatal kawan-kawan. Karena banyak sekali kasus, banyak sekali kiriman dari rekan-rekan ini dikirimkan ke saya waktu umur 50, 45 gitu ya. Buah tiba-tiba pecah. Dan buahnya pecahnya itu meratah hingga kadang 80%. Nah, itu termasuk sudah dikatakan sudah gagal. Kan sayang banget. Jadi perlu diperhatikan kawan-kawan, kandungan kalsium itu bukan tidak cukup pada nutrisi, tapi tidak terserap oleh akar karena pH-nya terlalu tinggi. Oke kawan-kawan,
Mungkin itu dulu dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like and share. Nanti kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar ya kawan-kawan. Kalau ada waktu kita bisa berdiskusi ya. Di kolom komentar itu nanti akan saya jawab. Mungkin teman-teman yang kurang paham. Kadang saya sendiri pun seperti saya siapkan kayak gini, kadang-kadang apa yang saya akan sampaikan pada teman-teman kadang-kadang banyak yang tertinggal kadang-kadang. Itu pentingnya ada kolom komentar, kita berdiskusi dua arah. Kalau video ini kan satu arah, tapi kawan-kawan bisa melalui kolom komentar, kita bisa ngobrol-ngobrol, berdiskusi bareng-bareng. Di sini saya bukan untuk bermaksud menggurui rekan-rekan semuanya, tetapi paling tidak kita berbagi ataupun belajar bareng bersama rekan-rekan. Sebab itu saya buka luas di kolom komentar untuk rekan-rekan apa saja yang kurang jelas nanti akan saya jelaskan, diskusi ya. Di sini apa yang saya dapatkan, ilmu-ilmu baru, terbaru, karena apa? Ilmu pertanian itu terus berkembang kan kawan. Jadi kita nggak bosan-bosan walaupun sudah berumur, tetap kita belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.